Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum mayaghfir dunubakum. Mayutillah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah dilebihkan kemampuan nikmat yang sangat besar, yaitu ketika kita diberikan nikmat iman. Ya. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Banyak orang yang tidak tahu atas keimanan ini. Yaitu apa? Orang yang selalu duduk di majelis untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu bagian dari iman terhadap Quran. Mempraktekkan bagaimana iman terhadap Quran adalah mau duduk mendengarkan ketika ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Itulah iman terhadap Quran. Dan ini orang-orang yang beruntung, ya, di mana orang ini sudah pasti mau duduk di dalam majelis yang nanti insya Allah akan dibacakan ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah akan mendapatkan ketenangan jiwa, sudah pasti. Kedua adalah sudah pasti akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah akan mendapatkan pengampunan Allah. Dan hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Bila suatu kaum berkumpul pada salah satu rumah Allah, di mana mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, maka diturunkanlah ketenangan di tengah-tengah mereka. Mereka juga diliputi oleh rahmat, dikerumuni para malaikat untuk memohon ampunan, dan disebut-sebut atau dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Tadi saya sudah dikenalkan oleh moderator. Ya. Nama saya Asep Rahmat. Tinggal di Cisaranten, Pak. Sama-sama ini satu majelis ngaji ya. Jadi sebetulnya saya bukan lebih dari bapak-bapak. Kebetulan saya duluan saya mengaji gitu. Jadi kewajiban ketika paham satu ayat, maka kewajiban kita harus menyampaikan. Nah itulah yang mendasari saya menyampaikan. Ya. Temanya kali ini adalah tema aja. Berniaga yang menguntungkan, ya. Yang tidak ruginya. Baik, sebelum masuk kepada tema, kita mulai ya pengajian ini, tadabbur ini dengan surat ke-18 ya. Surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2.
Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, harus meyakini bahwa subhanallah, Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ini harus diyakini, tidak boleh ragu. Bahwa kita belajar Quran, mendengarkan Quran, nanti dibacakan ayat-ayat Allah, dan sudah pasti kita ini tidak akan bengkok dalam urusan agama. Sudah pasti akan diluruskan oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua, sebagai bimbingan yang lurus. Ya. Kita akan dibimbing oleh Allah melalui ayat-ayat ini, supaya kita dalam hidup ini lurus, tidak ada kebengkokan. Ya. Dan di dalamnya terdapat peringatan atas siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Di dalamnya ada berita, ada peringatan-peringatan, kemudian ada kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Nah, berkaitan dengan tema bahwa berniaga yang pasti menguntungkan. Kalau berniaga itu biasanya urusan dagang ya Bu ya. Pak, laras Pak. Dagang, jual beli. Nah, bagaimana berniaga dengan Allah menurut Quran ini? Ada 3 perniagaan
yang sudah pasti tidak akan rugi. Ya. Kalau saya orang dagang Pak, ya, saya berwirausaha, kalau berniaga dengan manusia itu ada, ya, kadang-kadang memang ada saling menguntungkan, tapi ada juga, ya, saya untung, ya, kemudian temannya yang berhubungan dengan bisa rugi seperti itu. Atau ada perdagangan yang saling menipu. Ya. Dan itu perdagangan dengan manusia. Bagaimana perdagangan dengan Allah? Ternyata temanya ini yang sudah pasti berdagang, berniaga dengan Allah itu pasti menguntungkan. Ada 3. Pertama, kalau berdagang dengan Allah, pertama adalah yang tidak akan merugi adalah membaca Quran, Pak. Itu perdagangan dengan Allah. Membaca bisa menghafal, ya, bisa memperbaiki, ya, hukum-hukumnya, ya, menghayati, itu bagian dari perdagangan dengan Allah. Kalau imam tadi ketika menghafal, ketika memperbaiki bacaan, sudah pasti ya. Karena ada kewajiban menjadi imam, dituntut menjadi imam. Saya kadang-kadang ya di masyarakat disuruh menjadi khotib Jumat. Saya juga dituntut untuk membaca Quran, menghafal Quran, jangan sampai ayat-ayatnya eta-eta keneh. Ya, dituntut. Ya. Tapi kalau bapak-bapak tidak menjadi imam, ya, bacaannya juga kurang bagus, ya, kemudian suaranya juga kurang bagus kalau diperdagangkan orang lain, bagaimana itu? Untuk apa saya membaca Quran? Untuk apa saya memperbaiki Quran? Untuk apa saya menghafal Quran? Kalau urusannya dengan manusia, Pak. Tapi ini berdagang dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Tidak ada urusan, Pak. Saya menghafal Quran. Siapa yang memuji? Kalau imam mungkin bisa saja. Yang memuji adalah makmum hebat ya. Jadi imam saya pisan. Tapi kalau bapak-bapak punten yang suaranya kurang bagus, tidak pernah menjadi imam, dan memang kirang saya, untungnya untuk apa, Pak? Berdagang dengan Allah, Pak. Berdagang dengan Allah. Jadi tidak ada alasan orang yang suaranya kurang bagus, ya, tidak ada alasan untuk malas, ya, untuk membaca Quran, menghafal Quran, mengaji Quran, karena kita ingin berdagang dengan Allah. Bahkan kedudukan orang yang suka membaca Quran, sampai orang munafik pun diberikan kedudukan, Pak. Ya. Orang yang membaca Quran, orang mukmin yang membaca Quran seperti buah jeruk katanya dalam hadis. Rasanya manis, baunya harum. Itu kalau orang mukmin, Pak, kedudukannya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau orang mukmin yang tidak pernah membaca Quran, tidak pernah mengkaji, ya, seperti buah kurma, ya, baunya kayak naon teh bau teh ieu ya, tapi rasanya manis. Orang munafik, tuh orang munafik ini diberi kedudukan, ya, orang munafik, ya, karena orang munafik bacaannya bagus, ya, kemudian kan bisa saja orang, oh hebat nih bacaannya. Diberikan kedudukan orang munafik, ya. Lu sok maca Quran mah.
Tapi urusannya tidak berdagang dengan Allah. Ya. Tapi di masyarakat akan mendapat kedudukan yang lebih dibandingkan orang lain. Itu orang munafik. Karena bacaannya bagus, suka membaca Quran. Kemudian kalau orang munafik yang tidak pernah membaca Quran, itu mah daya untungnya. Ya. Seperti daun apa? Anjalah. Anzalah, ya. Bau dan pahit. Bau dan pahit. Rasanya pahit, kemudian bau. Wah, goreng orang munafik, banyak orang munafik seperti itu. Jadi daya naonan. Ya. Makanya pantas kalau orang munafik itu tara maca Quran, ya. Goreng kasebeleun gitu nya. Tapi kalau orang munafik suka membaca Quran, ada kedudukan. Ya, di masyarakat. Tapi berdagang dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Nah sekarang, bagaimana kita ini akrab dengan Quran, menghafal Quran. Terutama bapak-bapak yang tidak pernah menjadi imam. Jangan berkecil hati, Pak. Kalau abdi mah jantan khotib, wajar ya jantan khotib gitu nya. Kantos di masyarakat, ngapalkeun oke. Sama imam. Tapi tetap berdagang dengan Allah, diluruskan niatnya. Tapi orang-orang yang tidak pernah menjadi imam, apapun, maka jangan berkecil hati, kita sedang berdagang dengan Allah. Ya, baik kita lihat surat 35 ayat 29. Surah 35 Fatir ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Sadaqallah. Ya. Jadi ada 3, membaca Quran, kemudian mendirikan sholat, berinfak, baik lapang ataupun sempit, itulah perdagangan yang tidak akan merugi. Sudah pasti untung. Jadi tidak ada alasan namun orang malas membaca Quran, malas mengkaji Quran, malas menghafal Quran, Pak. So kalau sepuh banyak alasan. Da abdi mah tos sepuh kapungkur gaduh alasan seperti itu. Rada hese, keun wae. Pokona mah abdi bade jual beli we sareng Allah. Bade harase oge teu naon.
Kan sok ada alasan seperti itu orang teh. Nya, orang mah sibuk. Teh tiasa macana. Kan gitu. Isin. Tersepuh. Teu aya alasan. Dari baca Quran mah budak leutik sae. Ya. Dewasa sae, aki-aki oge baca Quran mah sae, Pak. Walaupun diajar. Teu aya nu ngahina misalkan orang tua. Eta geus aki-aki teh baca Quran diajar keneh. Aya nu ngahina teh, Pak. Moal, Pak. Paling sae. Subhanallah. Sae. Itulah ya, berdagang dengan Allah. Salah satunya adalah membaca Quran, mengkaji Quran. Perbaiki huruf-hurufnya, Pak. Ada bima daletah atau balelo teu tiasa. Akeun wae, pokoknya mah diajarna we. Urusan bisa nama kumaha Allah, yang penting kita berdagang dengan Allah, berniaga dengan Allah. Dan pasti untung. Nah, abdi kapungur oge punya alasan seperti itu. Ada itu sepuh dulunya. Ngapalkeun teh hoream gitu. Hoream. Ternyata kalau membaca ayat ini luar biasa ini. Luar biasa. Jual beli dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Ya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan sholat kita ini. Harus apa? Asal ya memenuhi kewajiban saja. Ya, sholat itu tidak perhatikan. Bagaimana mulai berwudu, bagaimana memperhatikan gerakannya. Padahal ini mau berdagang dengan Allah. Banyak yang asal-asalan, Pak. Termasuk kita juga tidak memperhatikan. Seueur, Pak, seueur. Ya. Padahal mau berdagang dengan Allah. Sunah-sunahnya perhatikan. Ya. Jangan seperti orang munafik ketika ya mendirikan sholat itu ingin diperlihatkan orang-orang lain. Kalau ada orang lain pasti seperti khusyuk ya. Allahu Akbar. Tapi ketika sendirian, Allahu Akbar. Cepat-cepat, Pak. Ya. Padahal mau berdagang dengan Allah. Ya, cepat-cepat. Bahkan berapa riwayat Rasulullah SAW ya banyak sholat, mendirikan sholat sunnah, Pak, di samping sholat wajib, sholat sunnah. Ketika berperang ya dia sholat dulu. Kemudian ketika pepergian dari manapun ya karena diberikan nikmat ya dalam perjalanan pulang ke rumah, Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu sholat 2 rakaat dan masuk ke masjid, Pak. Urang sok itu telah, Pak. Tos angkat-angkatan di mana di tempat tebih kemudian menghampiri masjid. Sok itu, Pak. Insyaallah. Sesuai semuanya. Padahal mau berdagang dengan Allah. Ya. Bahkan ya saya ya bukan memuji di depan ini ya. Ustaz Husain pernah kejadian. Subhanallah ini dia. Istrinya mau disesar katanya dulu kemana saya. Tapi beliau ini sholat aja. Alhamdulillah selamat. Disesar kan? Tecios. Padahal mau dokter harus disesar. Makanya pantas pernah kejadian ada satu riwayat Ibu Abbas itu ya. Kalau sahabat. Ya. Ketika beliau itu dalam perjalanan itu ada ya, sahabat yang lain menceritakan bahwa iparnya kalau nggak salah ya itu meninggal. Ada berita ya duka cita. Kemudian apa yang dilakukan oleh
Ibu Abbas. Ya. Dia turun dari kendaraannya, kemudian ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu para sahabat seperti itu, Pak. Ketika ada berita, ya, duka cita, ketika ada dapat ya kegembiraan, syukur, selalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Orang mana mengerjakan itu tuh, aduh hese pisan. Padahal mau berdagang dengan Allah, Pak. Sholat ini. Tapi hesenya, itu teh hese. Mendapatkan syukur, perjalanan, ya, mendapatkan nikmat, rezeki, sholat 2 rakaat. Itu sulit, Pak. Memang tahapannya keimanan itu tidak sekaligus ternyata, Pak. Ya, sesuai dengan keilmuan yang kita dapatkan nanti. Dan diyakini, dan diamal solehkan. Ya. Ya. Jadi hati-hati ya, sholat kita jangan seperti orang munafik yang melakukannya ingin dipuji oleh manusia. Kita lihat ya, surat 4 ayat 142 ya. Surat An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa surat 4 ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Sadaqallah. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Inilah orang munafik, ya. Bagaimana mereka sholat ini ingin dipuji oleh manusia. Dia tidak berdagang dengan Allah. Dia berdagang dengan manusia. Dia bersolat itu, ya, dengan manusia. Kemudian mereka ini, ya, sedikit sekali berzikir. Untuk mengingat Allah itu sedikit. Ya. Pikirannya itu urusan dunia saja. Sebetulnya manusia itu kan baik di surga nanti ataupun di dunia itu sebetulnya ya harus banyak berzikir sebetulnya. Harus Pak? Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Terus mengingat Allah. Ya. Kenapa harus berzikir? Ya. Kita akan tenang. Ya. Urusan apapun akan tenang.
baik kita sebagai pedagang, sebagai karyawan. Hari musisi itu Pak. Sambil ini berarti. Musisi ge, aku zikir keras ya. Masya Allah, tenang ya. Jadi tenang hidupnya. Mengingat Allah terus, mengingat Allah. Baik dalam keadaan duduk, ya, berbaring dan berdiri, berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian perdagangan yang tidak akan merugi yang ketiga adalah dalam ayat yang tadi itu surat 35, ya. Ayat 29, yaitu menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Ya, jadi infak juga boleh dengan cara diam-diam atau dengan cara terang-terangan, dilihat orang. Boleh Pak dalam infak. Itu perdagangan dengan Allah. Ya, mungkin kalau untuk terang-terangan kita tidak sulit Pak ya, harus Pak. Ya bisa saja ada keinginan untuk dilihat orang lain atau orang lain bisa membalas. Ya. Atau itu tidak apa-apa sebetulnya supaya orang lain juga mengikuti kebaikan kita. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah berapa kali kita berimpak, ya, orang lain tidak tahu. Perlu diperhatikan tak? Itu kan berdagang dengan Allah. Perlu diperhatikan nggak? Kita berimpak, orang lain tidak tahu Pak. Ada satu kejadian, ini bukan hadis, bukan ini kejadian. Dalam satu masjid, di masjid ayah Pak, ayah ya mau bangun masjid, ya ada seorang, saya nggak nyebutkan orangnya, ya, ada salah satu masjid lagi ngebangun. Ya. Kemudian kan biasanya ayah ngebangun, ayah ketua, ayah bendahara, ayah sekretaris banyak, seperti itulah, minimal seperti itu. Kemudian satu orang ini, si fulan ini mau mengamalkan ayat ini, berinfak secara diam-diam. Ya. Biasanya kalau ya, pengumpulan dana di masjid itu diumumkan misalkan di pas khotib sebelum naik mimbar diumumkan seperti itu. Nah si fulan ini ingin berimpak, ingin ngamalkan seperti ini. Ingin diam-diam. Karena yang lain diumumkan si A, si B, ya menyumbang sekian, dan sekian. Kemudian si fulan ini ingin menyumbang, ngamalkan diam-diam. Dia datang kepada ketuanya. Ketua pembangunan. Datang. Pak Ustadz, tong diceritakannya, tong hamba Allah tong disampaikan nih mah. Ti abdi nyumbangna ageng Pak. Ageng nu sanes misalkan 1 juta, anjeunna mah 10 juta. Ya, 10 kali lipat. Mung tong dicarioskeun. Nah, udah selesai gitu nya. Nah, ketua itu kan ditanya oleh sekretaris. "Masa Pak? Ieu ti saha ti bendahara itu saha itu 10 juta?" Tong dicarioskeun ieu mah sisi A. Tong dicarioskeun ka sekretaris teh. Kemudian sekretaris nyarios deui ka bendahara, tong dicarioskeun sisi A 10 juta. Itu masuk diam-diam enggak Pak? Jadi tersebar akhirnya mah. Jadi tidak termasuk diam-diam. Bukan berarti si fulan ini jadi batal ya, tetap berpahala, cuman tidak masuk kategori diam-diam. Tadinya diam-diam, yang diam, tapi akhirnya menyebar. Ya. Nu kumaha tuh nu diam-diam? Kumaha Pak nu diam-diam? Culang cileungeun. Aya gitu. Kumaha nu dua ini namanya? Gitu seperti itu. Ya. Jadi ya, ada 3, membaca Quran, kemudian ya mendirikan sholat, kemudian berinfak baik lapang dan sempit, secara terbuka ataupun tertutup. Ya, itu perdagangan dengan Allah. Ya. Kemudian
bagaimana mempraktekkan para sahabat ya untuk menginfakkan hartanya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bagaimana orang-orang terbaik di kalangan sahabat pada waktu itu menginfakkan hartanya. Ya. Kita lihat ya surat 59 ayat 9 ya, Al-Asr. Surat Al-Hasr 59 ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka telah memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallah. Ini adalah bagaimana para sahabat ya berimpak di kalangan sahabat yang lainnya ya. Mereka mencintai lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri ya. Padahal di kalangan ya bukan saudara, bukan ya katanya di kaum Ansor Muhajirin kaum Ansor bukan saudara, tapi dipertemukan oleh Allah, oleh Rasul ya untuk dipersaudarakan. Itu luar biasa, Pak. Itu sampai terjadi seperti ini, Pak. Saya di dalam hadis ini saya baca luar biasa nih. Ini berkaitan dengan kaum Ansor ya. Cintanya kepada kaum Muhajirin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata,
Suatu hari seorang datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang ini saya sangat kelaparan." Rasulullah lalu menanyakan kepada istri-istrinya apakah memiliki persediaan makanan, namun tidak ada apapun pada mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW lantas berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Adakah di antara kalian yang mau menjamunya malam ini? Semoga Allah merahmati yang menjamu tersebut." Seorang laki-laki dari kalangan Ansor lalu berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan menjamunya." Laki-laki itu lantas pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Saya telah berjanji akan menjamu seorang tamu Rasulullah. Oleh karena itu, keluarkanlah persediaan makananmu." Akan tetapi sang istri menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya makanan apapun kecuali sekedar yang akan diberikan kepada anak-anak kita." Laki-laki itu lantas berkata, "Kalau begitu, jika nanti anak-anak kita telah terlihat ingin makan malam, maka berusahalah untuk menidurkan mereka. Setelah itu hidangkanlah makanan untuk mereka kepada sang tamu dan padamkan lampu. Adapun kita sendiri akan tidur dengan perut kosong pada malam ini." Sang istri lalu menuruti instruksi suaminya itu. Pada pagi harinya laki-laki itu bertemu dengan Rasulullah. Beliau lantas berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah telah berkagum-kagum atau tersenyum dengan apa yang dilakukan si Fulan dan Fulanah. Allah lantas menurunkan ayat ini, Pak." Itu luar biasa di kalangan sahabat, Pak. Ya. Kurang gitu tuh, Pak? Gitu. Mementingkan tamu. Insya Allah. Luar biasa. Jadi tamu dari Muhajirin ini, ya, kelaparan. Jadi lagi lapar. Kemudian Rasulullah tadinya ingin menjamu. Kemudian Rasulullah miskin gitu ya. Padahal kesempatan untuk kaya itu Rasulullah ada, karena bagian dari hasil mukadimah itu apa? Godimah itu berapa persen? 20% ya. Tapi miskin di sini ya. Ya. Padahal bisa untuk kaya. Diapain? Itu Rasulullah diimpahkan hartanya. Diberikan. Bahkan saya pernah membaca Rasul ketika ada orang yang meminta apapun yang ada dalam diri Rasul itu pasti diberikan. Itu luar biasa, Pak. Di kalangan para sahabat dan Rasul. Bahkan ini terjadi di kalangan ya diikuti oleh para sahabat. Makanan yang tadinya untuk anak-anaknya ya. Tapi karena ada tamu yang dari Muhajirin, karena mereka tuh cintanya dengan Muhajirin itu lebih dari cinta kepada saudaranya, itu sampai diberikan ya makanan padahal untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka mengimani surat 35 ayat 29, berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Nah ternyata yang tiga ini kita harus memperhatikan, evaluasi terus, Pak. Ya, evaluasi. Perhatikan bagaimana amal-amalan yang tiga kita berdagang dengan Allah. Membaca Quran, kemudian sholat dan berinfak. Ya, baik dengan terang-terangan ataupun ya, dengan tertutup. Bersembunyi-sembunyi. Pernah memperhatikan ini nggak, Pak? Pernah nggak, Pak? Abdi gini sampai ayeuna, Pak, karena baru membaca ayat ini. Ini berdagang dengan Allah, Pak. Perhatikan yang tiga ini, Pak. Dan pasti tidak akan rugi. Ya. Tidak akan rugi. Karena semua itu harus diperhatikan. Ya. Lihat surat 59 ayat ke-18. Ya. Memperhatikan apa yang
telah kita perbuat ya untuk hari esok. Yang 3 ayat ini yang berdagang Masih dengan surah Allah. 59 ayat 18-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oh, ya. Harus memperhatikan yang ketiga ini, Pak. Perhatikan membaca Quran, kemudian sholat kita, kemudian infak kita perhatikan. Karena ini untuk bekal nanti, Pak. Ya. Bukan harta kita, bekal kita, tapi perhatikan ini. Ya. Baca Quran. Kita lihat lagi ya, berkaitan dengan ayat ini, surat 58 ayat ke-6, Pak. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sadaqallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sadaqallah. Ya. Semua amal-amal, semua perbuatan itu akan dihitung, akan diperlihatkan. Ya. Nah, mumpung di dunia, mari kita berdagang. Ya, sesuai dengan tema, Pak. Berdagang yang pasti menguntungkan. Mengamalkan surat 35 ayat 29 tadi, Pak. Ya. Kita tingkatkan membaca Quran. Kita tingkatkan menghafal Quran. Ya. Walaupun memang itu ya tegampil, Pak. Ya. Terutama tadi ya, Pak. Yang tidak jadi imam, ya. Kemudian bacaan ada kirang, ya.
kemudian ya nggak ada untungnya dengan manusia lah, ya, tapi berhubungan dengan Allah, maka semangatlah untuk ya memperhatikan atau mengamalkan surat Fatir ayat 29 ini.